Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Readingan khusus untuk para kepoers, stalkers, atau yang suka intip-intip energi orang lain, yang suka usil dengan kehidupan orang lain ya. Yang akan aku bacakan untuk ke-12 zodiak sign guys. Dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Kita akan mulai untuk Earth sign di Taurus dan akan berakhir untuk Water sign di Pisces ya. Jadi nanti kalau aku bilang Taurus, itu artinya orang yang sedang kamu kepoin zodiaknya Taurus guys. Sementara zodiak kamu bisa apa saja ya. Kalau nanti aku bilang Pisces, yang kamu kepoin ini seorang Pisces dan kemudian zodiak kamu bisa apa saja, oke? Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan video ini guys. Terlambatnya banget banget. Harusnya masih siang gitu ya, tapi karena 1, 2, 3, 4, 5 dan banyak hal jadinya tayangnya malam, nggak apa-apa ya. Ini readingan masih akan tetap berlaku sampai dengan hari Minggu depan. Oke. General reading bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan orang yang sedang kamu fokuskan atau yang ingin kamu kepoin. Mungkin akan resonate dalam hal karir mereka, keuangan mereka, romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga. Kamu akan tahu sendiri jika nanti orang yang aku reading ini adalah orang yang tepat yang ada di dalam pikiranmu ya. Karena itulah kerjasama dari kamu sangat diperlukan guys untuk membayangkan wajah ini orang, memvisualisasi ceritanya, dan kemudian menyebutkan namanya di dalam hatimu. Karena itu satu-satunya cara untuk kita terkoneksi, supaya nanti aku bisa menjelaskan kartu yang keluar dengan sebaik mungkin ya. Oke, mengkepoin orang itu akan lebih bagus dimulai dari moonnya dulu guys. Itu cerita tentang rahasia. Dan kemudian dilanjutkan ke rising atau ascendant, itu kamuflase. Dan yang terakhir sun ya, yang apa adanya. Apa yang terjadi itu yang ditunjukkan, oke? Jadi mungkin untuk mengkepoi satu orang, kamu perlu melihat 3 zodiak sekaligus untuk bisa mendapatkan gambaran lengkap tentang dia di 1 minggu ke depan ini, oke? Oke, karena masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja guys. Tidak ada video extended dan tidak ada kartu-kartu klarifikasi. Dan aku hanya akan ambil 1 kartu di readingan kepo. Kenapa? Karena kepo berlama-lama itu nggak baik ya. Kita akan pakai 2 deck secara bergantian guys. Biar fresh aja gitu, ganti elemen kita akan ganti deck ya. Ini yang pertama kita pakai untuk Earth sign nantinya. Oke. Aku nggak bikin timestamp ya, karena ini malam banget guys, sudah nggak keburu lagi. Readingan aku masih banyak, habis ini masih ada banyak readingan lagi. Jadi aku nggak bikin timestamp, kamu agak-agak kamu agak-agak aja ya, untuk bisa sampai ke zodiak yang kamu inginkan, oke? Oke. Kita langsung mulai saja dari Earth sign. Yang pertama, Taurus. Silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Kolektif yang lagi kepo sama Taurus, halo Taurus. Ada yang kepo sama kamu Taurus? Devil. Ada yang gak baik ini guys dalam si Taurus ini. Kayak dihampiri sesuatu yang tidak baik lagi, toxic banget ini Taurus ya. Be careful with this person guys, karena devil ini baunya bisa jadi controlling, bisa jadi baunya itu nggak percayaan, bisa jadi baunya itu lack of self confidence, bisa jadi juga bossy, ngebos, atau mungkin juga pride issue, dignity, harga diri yang sangat tinggi sekali. Dan devil ini guys major arcana ya, jadi datang dan pergi, divine timing. So it's time for Taurian to be in devil mode aku lihat di sini, oke? Taurusnya kayak meragukan sesuatu dan mengenai keberangkatan, mengenai pergi, depart ya. Keberangkatan yang aku maksud ini bukan harus benar-benar berangkat gitu guys dari Jakarta ke Bandung, bukan. It's like leaving something, meninggalkan sesuatu, melupakan sesuatu, nggak mau berurusan lagi dengan sesuatu ya. Dan ini devil, jadi marilah berdoa guys supaya Taurus yang sedang kalian fokuskan ini tidak salah dalam mengambil keputusan ya. Yang jelas dia sedang meragukan sesuatu, the 12 sword, dan kemudian salah satu dari sword ini adalah living. Dan kalau dia salah dalam mengambil keputusan, kemungkinan dia akan menyesalinya.
because this is devil, okay? Dan Capricorn yang paling banyak lagi kepo sama Taurus aku lihat saat ini. There's nothing you can do guys. Apapun kamu saat ini zodiaknya, baik Capricorn ataupun zodiak lainnya, tidak ada yang bisa kamu lakukan di masa-masa divine intervention seperti ini ya. It's like challenge for the Taurian untuk tahu menentukan sikap mereka yang terbaik, okay? Tapi guys, semua major arcana datang itu ada manual booknya ya. Jadi termasuk devil datang, sebenarnya Taurus ini udah dikasih tahu guys bahwa this is devil begitu. You need to do something, you need to think about something because devil is around you, something like that. Mudah-mudahan nanti si Taurusnya ini bisa lulus atau lolos dalam menghadapi masa-masa devil ini ya. Di masa-masa devil ini gak usah ikut campur. Aku lihat dalam urusan Taurus ini santai aja ya, biarkan aja dia berhadapan dengan devilnya sendiri, oke? Oke, kita akan segera teruskan untuk earth sign yang kedua, ada Virgo. Silahkan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Scroll upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Virgo. Halo Virgo, apa kabar? Ada yang kepo sama kamu Virgo? Judgment. Hey, di bawahnya Page of Pentacles, di atasnya ada Seven of Wands. Kenapa dengan Earth sign ini? Judgment ini peringatan tentang memasuki zona berbahaya atau akan salah memilih jalan. Ya, anybody could be here, any zodiac sign could be here, karena Judgment tidak merepresentasikan zodiak apapun guys. Kamu bisa apa saja zodiaknya, tapi it's like a Virgo choosing a wrong path, memilih jalur yang salah. Karena guys, judgment hanya akan datang kalau kita menjelang-menjelang membuat kesalahan. Okay? There's nothing that people can do, including you, di masa-masa major arcana. Ya, jadi judgment ini biarlah miliknya si Virgo, oke? Mudah-mudahan nanti Virgo ini tahu kalau dia salah jalan. Mudah-mudahan Virgo ini nanti tahu kalau dia itu hampir-hampir membuat kesalahan besar dalam hidupnya. Mudah-mudahan nanti dia tahu mengambil kembali jalan yang tepat. Karena judgment guys nggak akan membuat orang bingung. Ya, semua major arcana nggak akan bikin orang bingung. Hey, ini kamu salah, kamu harusnya baliknya ke sini. Harusnya jalan kamu yang ini bukan yang ono, kan begitu. Nah, tergantung si Virgonya guys. Apakah Virgonya akan kembali ke jalan yang tepat atau tetap memilih yang salah? Kalau dia tetap memilih yang salah, biasanya setelah The Judgment, The Tower, karena ini adiknya The Tower. Oke, tapi kalau dia langsung cepat kembali ke jalan yang tepat, I did something wrong, aku harusnya tidak berbuat yang ini, aku harusnya kembali ke jalur yang tepat, begitu maka Judgment ini akan selesai, hilang istilahnya, atau divine timing disappear from Virgo's life tanpa perlu mendatangkan The Tower ya. Tapi yang jelas Virgo saat ini sedang melakukan sesuatu yang salah guys ya, ada yang salah di sini. Kalau nggak akan mungkin The Judgment datang. Lagi-lagi, there's nothing you can do about that. Kamu nggak perlu memperingatkan si Virgo, nggak usah. Biar Virgonya sendiri yang mencari tahu apakah jalan atau jalur yang dia pilih tersebut benar atau salah. Kalau nanti dia tetap bertahan di kesalahannya, The Tower akan datang. Kalau dia kembali ke jalan yang tepat, dia akan selamat dari The Tower tersebut ya. The Tower guys nggak pernah yang kecil-kecil, itu selalu yang gede-gede, oke? Bikin kapok tujuannya ya. Oke. Kita akan segera teruskan untuk earth sign yang ketiga, ada Capricorn. Silahkan kamu fokuskan wajah Capricorn yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Halo. For kolektif yang lagi kepo sama Capricorn. Halo Capricorn. Ada orang yang kepo sama kamu Capricorn? Ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. The Death muncul di sini. This is Scorpio card. Ini kartu orang Scorpio. Jadi kemungkinan besar yang paling banyak kepo sama Capricorn adalah Scorpio. The Death adalah transformation guys. Dan tadi aku melihat ada The Ace of Pentacles di bawah. Ya, kayak ada kemajuan dalam hidup Capricorn di 7 hari ke depan ini. Kayak ada rezeki berlimpah yang datang, atau misalnya ada perubahan dari stuck menjadi moving again, kayak menunggu sesuatu dan kemudian yang ditunggu datang, kayak mengharapkan ada sesuatu yang berbeda,
dan kemudian sesuatu yang berbeda datang, something like that ya. Dan the death itu selalu tentang hal baik guys ya. Walaupun prosesnya berat, tapi sebenarnya ini membawa manusia ke keadaan atau situasi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi Capricorn baik-baik saja di 1 minggu ke depan, bahkan ada perubahan besar-besaran yang akan membuat Capricornnya ini, let's say, enjoy the life more, oke. Dan aku lihat lebih ke arah rezeki guys ya, perubahan rezeki ke arah yang lebih baik, oke. Selesai sudah untuk earth sign, kita akan segera lanjut pindah ke elemen berikutnya, ada fire sign ya. Dimulai yang pertama dari Aries dulu. Silakan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin guys, dan sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Kepo sama Aries. Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Ada the Two of Wands. Aries kayak dengan sengaja menjauh dari sesuatu yang dia sukai tentunya ya, kayak mengabaikan perasaan, mendinai. Mendinai itu mengingkari ya guys, merasa kayak tidak jujur dengan perasaan sendiri, dan kemudian sedih dengan perbuatannya tersebut. Yang paling banyak kepo sama Aries aku lihat adalah sesama fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Dan entah kenapa guys, Aries ini ngerasa kayak nggak nyaman berada di dekatmu. Tapi nggak nyaman berada di dekatmu pun bikin dia bukannya senang gitu loh guys ya. Jadi kayak menjauhi kamu karena the Two of Wands adalah distance atau jarak. Kayak nggak balas chatmu, atau lambat membalas chatmu, atau nggak mau menerima teleponmu, kayak menghindar darimu. Tapi trust me guys, the Two of Wands itu bukanlah perasaan bahagia ya. It's like longing ya, menjauh dan kemudian merindu, menjauh dan kemudian menyesal telah menjauh, something like that ya. Menjauh dan kemudian mencari-cari, menjauh dan kemudian stalking, something like that. Oke, kayak agak sulit diprediksi nih Aries yang sedang kamu kepoin ini guys. Tapi yang jelas ada rasa yang dipendam di sini. Ada rasa yang dipendam ya, dan sengaja tidak diungkapkan atau dengan sengaja diingkari, and it kills them from inside. Aries ini merasa gitu banget atas perbuatan mereka ini, tapi ya namanya Aries ya guys, keras kepala dari sononya, ya biarlah begitu. Oke, kita teruskan untuk fire sign yang kedua, ada Leo. Silahkan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Just call on the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Leo. Halo Leo, ada yang kepo sama kamu. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Leo sedih katanya. Iya. Knight of Swords conflict energy. Oke, ini kesan kemarahan guys. Yang paling banyak kepo sama Leo kemungkinan besar adalah Libra, Gemini, dan Aquarius. Tapi tidak harus ya guys, bisa macam-macam zodiak karena ini general reading untuk seluruh zodiak sign. Tapi yang jelas ketika the Knight of Swords datang guys, ini orang pengen marah, pengen nabok, pengen nampolin orang, kesel, dan kemudian ada sedih juga di situ. Ada energi yang meluap-luap. Jadi bukan dalam keadaan lemah marah gitu, enggak guys. Powerful dan marah ya. Dalam masa-masa the Knight of Swords sebaiknya jangan dekat-dekat dengan Leo. Oke, karena Leonya ini lagi berbahaya untukmu. Oke. Lihat guys, sangat defensif. Bukan defensif, agresif ya, bukan defensif. Defensif itu dia diam dan kemudian menghalangi orang, jangan sampai mengganggu dia. Agresif dia bergerak menyerang orang. Oke. Jadi Leo akan lebih sensitif dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau kamu chat dia, mungkin guys Leo yang sedang kamu fokuskan ini awalnya mah santai aja, dia akan lebih gampang marah atau lebih gampang untuk terpancing secara emosional ya. Ini Leo yang bikin. Kenapa? Karena minor arcana guys, semua minor arcana energi bikinan manusia. Jadi Leonya yang bikin dia agresif. Dan hati-hati guys, kalau Leo sudah agresif, diterkam kamu habis dicabik-cabik, oke? Oke. Ya,
biarkan Leo tenang dulu ya. Untuk tenang kapan Ray nggak tahu, karena minor arcana tergantung subjeknya. Jadi tergantung orang yang sedang kamu kepoin ini. Dia bisa bikin dirinya cepat tenang dengan cara mengendalikan emosinya, atau dia bisa tetap bikin emosinya meluap-luap. Itu tergantung sama dia. Kamu kan lihat sendiri kok ya nanti. Kalau Leo ini lagi galak, itulah Knight of Sword. Kalau dia nanti udah tenang, artinya dia sudah bisa mengendalikan energi Knight of Sword tadi ya. Oke. Kita segera teruskan untuk fire sign yang ketiga, ada Sagittarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Halo Sagittarius. Ada yang kepo sama kamu Sagittarius, oke. Ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang sedang kamu kepoin ini di 7 hari ke depan guys. King of Wands, Fire Sign Energy ya. Jadi kemungkinan besar yang paling banyak kepo sama Sagittarius adalah Aries, Leo, dan Sagittarius sesama fire sign. Dan the King of Wands adalah kesombongan yang hakiki aku lihat di sini guys, self worth, karena dia tahu dia itu bernilai, dia tahu dia itu berharga, dan kemudian nilai dan harganya itu tinggi banget. Disinilah ada gengsi, disinilah ada harga diri, di sini juga ada kesombongan, di sini juga ada apa ya, kayak pride dignity kayak begitu guys ya. Makanya King of Wands itu tidak akan pernah terlihat menghadap depan, dia selalu terlihat hadap samping gitu, atau kelihatannya no eye contact ya. Jadi King of Wands pada umumnya tidak bisa dipercaya. Oke, kalau kamu resonate atau sedang cari informasi tentang orang yang sedang kamu kepoin ini dalam hal romance, maka aku tak bilang sama kamu guys, King of Wands tidak bisa dipercaya ya. Dia itu hanya akan memberikan energinya pada apa yang menurut dia penting, atau akan memuaskan dia, atau akan memberikan manfaat untuknya. Oke, and there's nothing wrong with that. Gak ada yang salah di situ. Kita juga semua kan seperti itu ya guys. Kita kan pay attention, kita kan pay effort untuk something yang ada gunanya untuk kita. Kalau nggak ada gunanya atau nggak berharga untuk kita, ngapain, buat apa, kan begitu guys. Dan manusia wajar aja kalau berada dalam energi seperti ini. Nah yang jadi masalah guys, kalau kamu datang dalam cups energy, kamu akan merasa seperti diabaikan, atau kayak merasa nggak dipedulikan, nggak dihargai oleh Wands energy ini. Oke, that's all. Itu aja ya, self worth atau self value, itulah yang paling kalimat kunci guys untuk Sagittarius yang sedang kalian kepoin ini ya. Oke. Selesai untuk fire sign, kita segera teruskan ke elemen berikutnya, ada air sign. Dimulai yang pertama dari Libra dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Halo. For kolektif yang lagi kepo sama Libra. Halo Libra. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Magician, wow. Ini tidak merepresentasikan zodiak apapun, jadi kamu zodiaknya mah bisa apa saja, tidak perlu ada yang istimewa di sini ya. Zodiak yang istimewa. Magician itu guys got all the tools that this person need to make their wish come true. Sakti banget ya, Libra yang sedang kamu kepoin ini sakti banget. Tidak terdorong, tidak bisa terintimidasi, tidak akan pernah bisa terpengaruh dengan apapun ya. Dia kan powerful dan bisa mewujudkan apa yang dia mau. Oke, kalau dia mau marah dia bisa marah. Kalau dia mau meninggalkan sesuatu dia bisa meninggalkan sesuatu tanpa beban guys. Kalau dia mau meraih atau mendapatkan sesuatu dia bisa mendapatkan yang dia mau tanpa perlu banyak effort. Karena ini major karena datangnya dari universe dan ini diberikan ke si Libra. Libra deserve it. Oke, apapun yang mau dilakukan oleh Libra di 1 minggu ke depan dia akan mampu melakukannya. Jangan kamu pikir Libra ini lemah guys ya. 1 minggu ke depan dia katanya kuat sekali dan mampu. Kamu mungkin melihat dia diam kayak bego, kayak termenung-termenung, tapi sebenarnya Libra merencanakan sesuatu dan dia akan mampu untuk mewujudkan rencananya tersebut. Oke. Kita teruskan guys untuk, ntar dulu deh, gue pipis dulu bentar.
Oke, kita akan segera lanjutkan untuk Gemini ya. Silakan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Kolektif yang lagi kepo sama Gemini. Halo Gemini. Ada yang kepo sama kamu Gemini? Oke. Ini ada sedikit informasi tentang Gemini yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Oke, ada the world. Oke, something ended in Gemini's life. Anybody could be here ya. Zodiak apa saja bisa ada di sini karena the world tidak merepresentasikan zodiak apapun. Yang jelas the world ini adalah ending of a cycle, sebuah siklus yang berakhir. Yang lama yang berakhir ya guys, dan kemudian yang baru segera dimulai. Oke, dan ini di luar kendali Gemini tentunya guys, karena the world adalah major arcana, sebuah major arcana di luar kendali manusia ya. Jadi nggak pengen berakhir pun tapi harus berakhir, nggak pengen memulai yang baru tapi yang baru harus dimulai, karena ini full cycle istilahnya guys. Tidak ada yang berhenti, tidak ada yang berhenti ya. Setelah satu habis, entah di manalah titik habisnya, lanjut lagi yang baru. Oke, di sini new chapter in life, kalimat kuncinya guys, new romance, new love, keluar dari masa jomblo dan kemudian masuk ke new opportunity about romance, something like that. Oke, atau bisa jadi ada pekerjaan baru, akan segera memulai bisnis baru, dari pengangguran masuk ke masa-masa bekerja kembali, dari bekerja berhenti kemudian jadi pengangguran, something like that about the world ya. Yang jelas perubahan yang terjadi karena the world ini besar guys ya, because new chapter katanya, dimulai dari nol kembali. Ini mirip-mirip The Fool, hanya saja The Fool nggak ada cerita something ended ya, sementara kalau The World ada dulu yang berakhir baru dimulai yang baru. Ini proses, jadi dia tuh kayak beririsan antara yang lama berakhir, yang baru dimulai. Oke, ini masa-masa yang membingungkan biasanya guys, terutama untuk orang yang nggak bisa gampang releasing, letting go. Masa The World akan menjadi masa yang menyebalkan sekali. Jadi 1 minggu ke depan aku rasa Gemini kolektif hidupnya menyebalkan gitu deh. Oke, tapi itu kan segera berlalu ya, karena kan ya, kita didesain untuk menyesuaikan diri dengan hal baru ya. Even kita lambat moving on, tapi ketika hal baru terjadi dalam hidup kita, mau nggak mau kita harus segera menghadapinya selama masih hidup ceritanya. Oke, itu dia untuk Gemini ya. Kita segera teruskan untuk air sign yang ketiga, ada Aquarius. Silakan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Angels, Kalpan, Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading. Lagi kepo sama Aquarius. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. The Knight of Wands. Knight of Wands adalah energi fire sign. Jadi kemungkinan besar yang paling banyak kepo sama Aquarius adalah Aries, Leo, atau Sagittarius. Knight of Wands ini kayak melangkah menjauh guys, walking away dengan penuh semangat, dengan penuh harapan ya, yang pasti meninggalkan yang lama. Dan ini minor arcana berarti atas keputusan Aquarius ya. Jadi Aquarius itu guys dengan bersemangat sekali embracing something, leaving the old one. Embracing the new things, leaving the old one. Atau bisa jadi return, kembali, artinya embracing the old one, leaving the previous one. Oke, The Knight of Wands itu akan selalu cerita tentang harapan yang besar, semangat yang tinggi, keyakinan yang luar biasa tentang dirinya. Karena kuda ini terlihat senang banget guys menjauh, dan Knight of Wands akan selalu arah kiri guys, artinya meninggalkan center of the reading ya. Jadi dia tuh nggak akan bolak-balik di titik yang sama, kayak already letting go atau already releasing an old phase in their life. Oke, kemungkinan besar meninggalkan kamu, Aries, Leo, atau Sagittarius, menjauh dari kamu, memutuskan untuk tidak berurusan denganmu lagi. Oke, dan ini atas keinginan mereka sendiri, bukan karena terpaksa. Dan ini mereka bersemangat sekali, dan ini mereka nggak dalam keadaan sedih guys, tapi yakin banget dengan yang mereka lakukan. Oke. Berakhir sudah untuk air sign. Kita lanjutkan ke elemen berikutnya, ada water sign. Kita mulai yang pertama dari Cancerian dulu ya guys. Silakan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu.
kolektif yang lagi kepo sama Cancerian. Halo Cancerian, ada yang kepo sama kamu. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Cancerian yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan, guys. Cepat banget. Hermit Virgo yang paling banyak kepo sama Cancer, aku lihat di sini. Cancernya memutuskan untuk menjauh sementara waktu, guys, atau kayak akan diam. Bisa jadi ghosting kamu, menghilang tiba-tiba. Menghilangnya, you still can detect where is Cancer, begitu, guys. But mereka tuh no respon ke kamu. Ya, di masa-masa Hermit orang biasanya kan jadi lebih pendiam. Dalam berkomunikasi akan lebih minim, banyakan mikir ya, dan tujuannya baik tentunya, karena ini major arcana ya guys. Semua major arcana tujuannya baik dan di luar kendali manusia. Jadi kamu jangan salahkan si Cancernya, dong Cancernya sengaja nih menghindari gua. Enggak, dia tuh lagi diculik Hermit, guys. Cancernya mungkin sih kalau boleh dia nggak perlu menghindari kamu, tapi Hermitnya yang membawa Cancernya keluar dari keramaian, tanda petik, kurang lebih begitu ya. Dan kalau seandainya Cancernya melawan Hermit ini, guys, dia pasti kena ada tawar. Semua pelanggaran terhadap major arcana kena ada tawar, something like that. Dan biarkanlah si Cancer ini nyepi dulu untuk sementara waktu, karena Hermit ini akan mengajari sesuatu, guys, dan itu tentunya ada hal positifnya untukmu nanti ya, terutama jika kamu adalah Virgo. Oke, this is your kubu. Hermit ya, ini guru besarmu. Nanti setelah masa Hermit ini selesai, yang aku nggak tahu kapan, guys, karena semua major arcana divine intervention, datang dan pergi, Tuhan yang tentukan. Bisa dia 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, 5 bulan, 5 tahun, we don't know. Tapi kalau 5 tahun selamanya dong dari ya, I don't know, maybe 5 years. Oke, jadi kamu nunggu 5 tahun enggak? Kamu nggak akan nunggu kok, guys. Kamu nggak akan nunggu ya. Manusia itu akan selalu moving, oke? Dia tidak akan pernah bisa menunggu. Tapi mungkin dia merasa dirinya menunggu, sebenarnya dia selalu moving, oke? Mudah-mudahan sih nggak sampai 5 tahun ya, guys. Tapi yang jelas di masa Hermit ini there's nothing you can do ya. Kalau kamu marah-marah sama si Canceriannya nanti kebingungan, guys, kenapa sih lu gitu. Atau kalau kamu kayak ngerasa, hey Cancer, gua kangen banget sama lu, keluar lu sekarang juga begitu, kembalilah ngobrol dengan gua, balas chat gua kayak begitu. Nanti hasilnya tidak maksimal, tidak seperti yang kamu inginkan ya, karena dia pasti akan kebingungan, guys ya. Yang jelas kalaupun ada masalah di antara kamu dengan Cancer saat ini, Hermit ini datang untuk mengajari Cancer bagaimana cara menghadapi masalah tersebut. Dan itu yang aku bilang tadi, privilege for you. Oke? Jadi biarkan saja prosesnya berjalan secara natural. Kalau Cancernya jadi pendiam, gak balas chat kamu, gak terima telepon kamu, tunggu aja, guys ya. Nanti dia akan balas chat, mulai chat kamu lagi, atau mulai nelfon kamu lagi, mulai menghubungi kamu lagi. Mungkin 5 tahun lagi. Oke. Kita teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. Silakan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Just open the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Kolektif yang lagi kepo sama Scorpio. Halo Scorpio, ada yang kepo sama kamu Scorpio? Ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan, guys. Yang mana ini? Yang itu yang pertama. The Two of Cups, oke. The Two of Cups ini is like reciprocally energy. Kalau kamu bertanya seperti apa kira-kira perasaan Scorpio ke aku, Ray, aku tanya ke kamu aja balik. Perasaan kamu ke Scorpio seperti apa? Nah, seperti itulah perasaan Scorpio ke kamu. Perasaan aku sih ke Scorpio, Ray, benci banget, Ray. Kalau dia dekat mah udah gua tabokin. Maka karena dia Two of Cups, aku harus bilang sama kamu, dia pun benci banget sama kamu. Kalau kamu dekat mah udah dia tabokin, oke? Jangan dekat-dekat kalian, guys. Nanti kalian saling tabok ya. Kalau kamu bilang aku ada cinta yang terpendam nih, Ray, sama Scorpio, karena ini Two of Cups, aku harus bilang ya Scorpio pun mencintaimu diam-diam. Oke. Kalau ini tentang harapan yang pengen diwujudkan menjadi kenyataan, maka Scorpio akan mewujudkan harapan tersebut menjadi kenyataan di 1 minggu ke depan. Cancer, Scorpio, Pisces itu yang paling banyak yang lagi kepo sama Scorpio, Pisces. That's what secret, guys. Jadi kebanyakan di antara kalian yang resonate dengan readingan ini, menurut kalian Scorpio merahasiakan sesuatu. Dan saat ini berarti karena ada Two of Cups, menurut Scorpio pun kalian merahasiakan sesuatu. Kalian berdua sama-sama menyimpan rahasia, katanya, guys. Oke. Kalau kamu gak suka dengan rahasia ini, maka kamu harus membongkar rahasiamu dulu.
Kalau saat ini kamu diam ke dia, maka dia pun lagi diam ke kamu. Kalau kamu gak suka dengan diam-diaman ini, maka harus kamu yang duluan mengajak Scorpio bicara ya. Siapapun yang menonton readingan ini mengenai Scorpio ini, karena kamu yang melihat the Two of Cups pertama, if something stuck because of this, the Two of Cups energy atau mirroring ini membuat keadaan gak bergerak, stuck, maka yang pengen ada pergerakan harus dia yang duluan melakukan pergerakan. Dia yang melihat pertama sekali kartu the Two of Cups ini. Oke. Kita akan segera teruskan untuk water sign yang terakhir guys. Ada Pisces. Oke, silakan kamu fokuskan wajah Bapak Ibu Pisces yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. This reading for kolektif yang lagi kepo sama Pisces. Halo Pisces, ada yang kepo sama kamu. Ini dia sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Oke, yang paling banyak kepo sama Pisces aku lihat adalah Aries, Leo, dan Sagittarius. Dan Pisces ini merasa gak nyaman ada di dekat kalian guys. You did something that make Pisces feeling uncomfortable. Dan Nine of Wands adalah insecurity. Dan kemudian Pisces ini protect themselves from you, karena menurut mereka kamu berbahaya. Aries, Leo, atau Sagittarius ya. The Nine of Wands ini berkaitan dengan responsibility. Jadi yang dia lindungi ini adalah tanggung jawabnya, sesuatu yang dia tanggung jawabi. Oke. Jadi kalau kamu resonnya dalam hal karir, misalnya kamu pengen intip seorang Pisces ya, Pisces ini merasa kamu berbahaya dan kemudian kamu akan membahayakan tanggung jawabnya. That's why Pisces akan memproteksi dengan lebih intens apapun yang dia tanggung jawab ini dari kamu, karena kamu berbahaya. Aries, Leo, atau Sagittarius, oke? The Nine of Wands adalah minor arcana, artinya dibikin si Pisces sendiri. Jadi ini muncul guys atas inisiatif Pisces ya. Dan kalau nanti Pisces akan keluar dari The Nine of Wands itu hanya kalau dia merasa bahwa dia sudah terlepas dari bahaya atau kamu sudah tidak membahayakan lagi. Silakan kamu pikirkan kembali guys, kira-kira apa yang kamu lakukan sampai Pisces merasa kamu berbahaya. Oke. Selama kamu masih tetap berbahaya, Pisces masih akan tetap protektif ya. Oke. Karena dia insecure. Semua yang protektif pasti karena insecure. Oke. Semua yang takut rumahnya kemalingan, semua yang pasang perlindungan CCTV apa segala macam, gembok yang besar, pagar yang tinggi, kemudian pasang security lagi, alarm lagi, apalagi, itu karena insecurity-nya tinggi. Oke. Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan guys. Untuk edisi kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan Kepo 1 menit minggu depan. Thank you very much. Dadah guys.